Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kita memunculkan ide untuk digunakan sebagai judul skripsi. Tema ini saya angkat karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, gimana caranya menemukan judul untuk digunakan di dalam skripsi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit masukan untuk teman-teman supaya cepat dalam menyelesaikan skripsi dan menjadi lebih bersemangat agar cepat lulus. Yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah membaca lagi tugas-tugas makalah yang pernah teman-teman kerjakan dari semester 2. Kenapa dimulai dari semester 2? Karena di semester 1 makalah yang teman-teman kerjakan adalah mata kuliah dasar. Jadi belum fokus kepada program studi yang teman-teman ambil. Namun jika teman-teman membaca dari semester 2 itu makalah sudah fokus kepada mata kuliah program studi yang teman-teman ambil. Jadi tadi satu, membaca kembali makalah-makalah yang sudah dibuat oleh teman-teman dari semester 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, teman-teman membaca skripsi yang satu sesuai dengan program studi teman-teman. Yang kedua, skripsi yang teman-teman minati. Skripsi yang dibaca itu paling tidak 3 tahun terakhir, jadi masih tergolong baru, tidak usang. Pada saat membaca skripsi, bacalah bagian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di dalam skripsi itu bisa juga dijadikan inspirasi di dalam membuat judul skripsi. Kemudian selain itu, teman-teman bisa membaca kekurangan atau kelemahan skripsi. Hal itu bisa dilihat di bagian rekomendasi atau bagian saran. Di dalam skripsi itu ada bagian rekomendasi dan ada bagian saran. Nah, itu bisa teman-teman baca, bisa digunakan untuk dijadikan ide membuat judul skripsi. Nah, di sisi lain di dalam skripsi itu pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan itu bisa diperdalam, digunakan sebagai judul skripsi. Kemudian yang ketiga, baca jurnal-jurnal 5 tahun terakhir. Sama, teman-teman bisa membaca di bagian kelemahan-kelemahan. Yang keempat, tips yang keempat, teman-teman bisa diskusi dengan dosen. Nah, diskusinya apa? Diskusinya tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang sudah dibaca dalam skripsi tadi. Nah, pilihlah mentor-mentor yang sekiranya menurut teman-teman enak untuk diajak diskusi. Bisa kakak kelas, bisa dosen yang cantik atau dosen yang ganteng, bisa juga pembimbing akademik, ya kan? Atau dosen-dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil, atau dosen yang sesuai dengan minat judul program studi yang akan teman-teman teliti. Nah, melalui diskusi-diskusi tersebut, teman-teman akan mendapatkan saran dan masukan dari bisa kakak kelas, tadi bisa dosen PA, bisa dosen program studi, atau dosen yang mengampu bidang yang akan teman-teman teliti. Kemudian tips berikutnya,
bergabung dengan proyek dosen. Biasanya dosen itu kalau ada proyek penelitian itu memerlukan bantuan-bantuan tenaga dari mahasiswa agar penelitian itu tepat selesai. Nah, dosen itu biasanya akan memberikan judul kepada anak-anak untuk diteliti bersama-sama. Judul itu bisa diambil sebagian yang sifatnya lebih sempit untuk dijadikan judul penelitian buat teman-teman. Itu tadi yang pertama, saya ulangi lagi, adalah membaca makalah dari semester 2, 3 dan seterusnya. Kemudian membaca skripsi, bagian kelemahannya, kekurangannya. Kemudian di bagian rekomendasi dan sarannya. Kemudian yang ketiga, membaca jurnal 5 tahun terakhir, sama dilihat di bagian kelemahan dan kekurangannya. Kemudian yang keempat adalah mencari pembimbing sebagai teman diskusi, bisa dosen PA, dosen program studi, kakak kelas, atau dosen yang mengampu mata kuliah yang akan teman-teman jadikan judul skripsi. Kemudian bergabung dengan proyek dosen. Nah, ada lagi tambahan yang ingin saya sampaikan. Pilihlah judul yang realistis. Artinya realistis itu adalah judul yang bisa teman-teman selesaikan. Jangan memilih judul yang bombastis, yang luar biasa, tapi ternyata sulit untuk direalisasikan. Nah, pertimbangannya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam memilih judul. 1. Apakah judul itu mudah untuk diselesaikan? Sesuaikan dengan rencana kapan kira-kira teman-teman akan ujian. Pengennya sidang itu kapan? Rencanakan kira-kira kalau memilih judul ini saya selesai kapan? Karena akan berhubungan dengan kapan teman-teman wisuda. Jangan memilih judul yang bombastis, selesainya lama, dan gak lulus-lulus. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya, pertimbangan yang kedua adalah ketika kamu memilih judul skripsi, kamu harus memperhitungkan juga dana yang harus dikeluarkan. Karena skripsi itu memerlukan dana. Nah, kemudian yang ketiga, fasilitas pendukung. Kira-kira kalau kamu memilih judul skripsi itu, fasilitas pendukungmu yang kamu miliki itu menunjang atau enggak. Kemudian yang keempat, kemampuanmu. Kira-kira mampu tidak menyelesaikan judul itu. Jangan hanya mementingkan judul yang luar biasa biar dipandang wah, ternyata enggak selesai-selesai. Satu hal yang harus teman-teman ingat, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Bukan judul yang bagus tapi tidak selesai-selesai. Selesai artinya sudah dinyatakan lulus oleh pengujinya. Apa artinya judul itu hebat jika tidak selesai? Lebih baik sederhana tapi cepat selesai. Nah, itu tadi beberapa masukan atau tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Ayo semangat lagi mencari judul dan menyelesaikan skripsimu. Satu hal saya tekankan, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang cepat selesai, bukan skripsi yang judulnya hebat. Nah, ada lagi satu tips yang seandainya semua itu sudah mentok, ada satu tips yang bisa digunakan. Ketika kamu membaca skripsi di perpustakaan, kamu ubah lokasi skripsinya. Contoh, misalnya efisiensi pendidikan SMK di kota Yogyakarta, kamu rubah efisiensi pendidikan kejuruan di kota Sampit misalnya. Jika memang teman-teman sudah merasa mentok atau pusing
mencari judul. Namun pertimbangannya tetap fasilitas, kemampuan, dana, dan sebagainya yang saya sampaikan di awal tadi harus dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.